korek api. Jadi dia minta orang di meja di sebelahnya untuk pinjam korek api. Orang di meja sebelah itu adalah orang Inggris. Yang satu, Fred Jones, itu orang Peoria, ya. Jadi ada dua orang asing, dua stranger. Dan karena Fred Jones meminjam korek api, maka mereka starting communicate. Nah, The Englishman itu tinggal di Detroit. Dan kata Fred Jones, maaf, tapi ini seperti pertanyaan bodoh. Karena Anda pernah tinggal di Detroit, apakah Anda pernah mendengar nama Ben Arcadian? Ben Arcadian itu teman saya yang sekarang manajer supermarket di Detroit. Si orang Inggris kemudian berpikir, mengingat-ingat, Arcadian. Saya kenal Arcadian. Orangnya kecil, sangat energetik, dan dia orang yang gembira. Ternyata antara Fred Jones yang stranger ke Englishman, itu ada satu orang yang mereka saling kenal, yaitu Ben Arcadian. Jadi no kidding, kata Jones. It's a small world. Begitu kata mereka. Jadi ungkapan, wah dunia ini kecil, itu kita sering mendengarkan. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Begitu ya. Jadi dunia kecil, fenomena dunia kecil, itu sering kita alami sehari-hari. Jadi ini adalah small world problem. Bagaimana kita bisa punya dunia yang kecil? Nah, kalau Anda lihat gambar ini adalah gambar random disbursement dari orang-orang. Jadi ada banyak orang di sini, dan pertanyaannya, starting with any two people in the world, what is the probability that they will know each other? Jadi dari random disbursement ini ada dua orang, maka berapa probabilitas dua orang itu saling mengenal? Ada pertanyaan untuk masalah ini? Halo? Tidak ada pertanyaan? Jadi kalau ada dua orang, berapa probabilitas mereka saling mengenal satu sama lain? Atau kalau kita ingin lebih formula pertanyaan kita lebih baik, maka pertanyaannya adalah, bila orang X dan Z mungkin sekali salah, enakan bahasa Inggris ya. While persons X and Z may not know each other directly, they may share a mutual acquaintance Y. Jadi walaupun X dan Z itu tidak saling tahu, tapi mereka share mutual acquaintance, orang yang mereka saling kenal langsung. Begitu. Ada pertanyaan? Enggak, Pak.
Oke. Lebih jauh lagi, X dengan Z itu dihubungkan oleh Y. Lebih jauh lagi, apakah X dihubungkan ke Z tidak oleh satu rantai, tetapi oleh series of links. Misalnya X ke A ke B ke C, dan seterusnya sampai ke Y ke Z. Jadi ini adalah masalah small world. Jadi apakah satu orang di dunia ini saling dihubungkan dengan orang lain? Dan tadi Aldilas sudah menerangkan bahwa ternyata Aldilas bisa membayangkan hubungan dari dirinya ke Joe Biden. Kira-kira ada berapa link? Saya kira sebelum kuliah ini mungkin kalian pernah mengalami, oh dunia kecil, tetapi kalian belum pernah membayangkan kalau dari diri kalian ke satu orang yang lain yang tidak kalian kenal di dunia yang lain, itu ada link. Di akhir kuliah, bagian praktikum, itu kita akan melihat bagaimana caranya untuk mendapatkan link ke orang yang targetnya tidak kita kenal. Jadi Aldilas, kita akan praktikum seperti yang tadi Anda terangkan. Begitu ya Mia ya? Iya Pak. Jadi pertanyaannya adalah dari X ke Z berapa series of links yang ada? Begitu. Tadi Aldilas interpret dari slide saya, maksimum ada 6 links. Nanti kita akan tahu bahwa 6 itu bukan maksimum, tetapi itu adalah rata-rata. Oke, jadi ini masalah small world. Nah, kalau X dengan Z itu ada series of link, given any two people in the world, jadi diketahui ada 2 orang di dunia, how many intermediate acquaintance links are needed before X and Z are connected? Berapa perantara yang dibutuhkan sebelum X dan Z itu terhubungkan? Jadi slide ini, gambar di sini adalah random disbursement. Tetapi dengan fenomena yang tadi diterangkan Aldilas, ada 6 degree separation, kita juga melihat bahwa di dunia itu ada social network. Jadi satu orang itu berhubungan dengan orang lain. Dan orang yang berhubungan dengan satu orang pertama tadi, itu berhubungan lagi dengan orang lain, demikian seterusnya. Jadi kita lihat ada social network. Jadi gambar ini penting, dan saya pikir Anda harus menyadari social network ini. Ada pertanyaan untuk social network? Belum, Pak. Oke. Jadi ini social network. Nah, jadi kalau ada intermediate links antara X dan Z, maka hipotesisnya adalah 2 orang di dunia itu bisa dihubungkan oleh intermediate acquaintance, oleh perantara. Atau
Ada yang bilang orang yang skeptis, jadi perhatikan ini di tahun 1967, jadi tahun 1960-an, orang tahu ada small world, dunia kecil gitu ya. Tetapi itu adalah anekdot. Jadi hipotesisnya adalah dua orang di dunia itu dihubungkan oleh perantara versus there are unbridgeable gaps between various groups. Jadi misalnya pasti ada gaps antara social network saya, grup saya, dengan social network Joe Biden. Dan grup saya dengan grup Biden itu tidak ada jembatan. Jadi tidak akan ada link perantara antara saya dengan Joe Biden. Jadi itu hipotesis alternatifnya. Ada pertanyaan? Masih kurang paham, Pak. Jadi di dunia ini kita bisa memandang setiap orang saling berhubungan lewat perantara, atau kenyataannya adalah bahwa saya dengan Joe Biden tidak punya kesamaan, jadi tidak akan ada link antara saya dengan Joe Biden. Jadi dua hipotesis. Nah, yang mana yang faktual, yang mana yang didukung oleh data? Kira-kira begitu. Ada komen atau tidak mengerti? Halo? Kalau misal dia tidak mungkin bisa bertemu karena mungkin circle-nya beda gitu, berarti itu masuk itu kan probabilitas yang kayak di slide sebelumnya atau enggak, Pak? Ya, jadi ini berhubungan dari slide sebelumnya. Jadi probabilitas link saya dengan, bukan link, grup saya dengan grup Joe Biden itu probabilitasnya akan kecil untuk bertemu. Begitu, sehingga dibilang tidak ada jembatan. Begitu. Saya mau menanya lagi, Pak. Dan jembatan yang dimaksud ini hanya cuma karena kita sebatas jadi acquaintance antara satu orang sama satu orang yang lain itu udah bisa jadi jembatan, atau harus ada motif lain gitu? Karena ya kalau di real life, kalau orang sebatas acquaintance itu juga ya belum tentu bisa sharing mutual purpose, nggak sih, Pak? Oke, kita akan bahas itu. Berarti kalau saya anggap Aldilas representasi dari teman yang lain, maka kira-kira mengerti bahwa dua orang di dunia ini berhubungan atau tidak, itu adalah masalahnya. Dan masalah dua orang berhubungan atau tidak ini adalah masalah small world. Ini ya, yang masalah ini masalah small world. Jadi kita lihat pertama bahwa sebetulnya orang itu kalau Anda lihat di stasiun Bogor itu maka kelihatannya random disbursement. Tetapi pada kehidupan sehari-hari tidak random karena ada social network seperti ini. Kalian lihat. Dan karena ada social network, maka kita akan melihat bahwa orang akan bisa dihubungkan dengan orang-orang yang lain, tetapi masalahnya adalah shortest possible path. Jadi berapa panjang jalur. Misalnya kalau orang itu disebut sebagai nodus dan
hubungan antara orang X dengan orang Z itu adalah link, maka berapa banyak nodus dan link yang menghubungkan orang-orang. Jadi ini adalah masalah matematika, masalah tentang graph. Jadi ini graph problem. Coba kita lihat di sini. Jadi untuk masalah matematika graph problem untuk describe struktur dari nodus dan link, maka kita membutuhkan sebetulnya setiap orang punya berapa banyak orang yang dia kenal. Paham pertanyaan ini? Jadi misalnya Mia, dalam kehidupanmu itu ada berapa banyak orang yang kamu kenal? Nggak bisa dihitung kayaknya Pak, lumayan banyak. Tapi bisa dihitung kan? Kalau untuk mengetahui secara pasti mau ke siapa targetnya bisa mungkin Pak. Bukan mau ke siapa. Pertanyaannya adalah hari ini berapa banyak orang yang Anda kenal? Pertanyaannya simpel, berapa banyak? Bentar lupa. Untuk hari ini, kalau misalnya yang baru saat ini ditemui dan dikenal itu mungkin sekitar 7 orang Pak, yang di rumah sama yang baru aja saya chat teman-teman. 7 hari ini. Kalau besok? Belum tahu. Belum tahu ya. Kalau kemarin? Kalau kemarin mungkin sekitar 5 orang karena di rumah. 5 orang yang beda dari 7 yang hari ini? Oh, yang beda ya Pak? Kalau yang beda kemarin kan mungkin sekitar 3 orang yang beda Pak. Oke, jadi Mia bisa menghitung jumlah orang yang Mia kenal? Kalau misalnya berdasarkan yang hari itu berhubungan dengan saya, bisa Pak. Begitu ya. Jadi Ya. ini adalah informasi basic berapa jumlah yang dikenal oleh satu orang, tetapi informasi basic ini kebanyakan orang tidak tahu. Jadi riset ini dilakukan di Harvard. Tetapi untuk graph problem ini, nodus adalah orang. Berapa jumlah orang lain yang dia kenal itu tidak tahu. Jadi di MIT itu namanya Paul de Sola, itu ada profesor di sana assign ke Michael Gurevich untuk mencari tahu berapa banyak orang yang dikenal oleh satu orang. Dan caranya mudah, seperti yang dilakukan oleh Mia tadi. Jadi dalam 100 hari, dia bertanya, begini, dia bertanya ke satu orang, misalnya Mia, dalam 100 hari tolong catat orang-orang yang kamu temui, yang bertemu dengan dirimu. Begitu ya, jadi persis seperti Mia. Dan ternyata dalam 100 hari, itu ada kira-kira 500 orang. Halo Mia, jadi kalau di MIT, satu orang itu
kenal dengan 500 orang rata-rata. Begitu. Paham tidak cara mendapatkan angka 500 dan 500 adalah angka rata-rata? Pahamkah, Mia? Belum paham, Pak. Oke, Aldilas. Jangan Aldilas ya. Salsabila. Di bawahnya Aldilas, Salsabila. Salsabila. Hah, ya Pak. Oke. Aku pahamnya kayak itu kan rata-rata mungkin setidaknya mungkin ya satu orang di dunia ini dalam waktu sehari itu kenal setidaknya minimal 5 orang mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin kalkulasinya bisa nyampe dalam waktu sehari bisa sampai mengenal 500 orang gitu. Mungkin Bagaimana itu saya caramu menerangkan ke Mia? gimana? Gimana ya? Gak tahu. Saya cuma pakai perhitungan matematikanya doang, rata-ratanya doang. Jadi Oh, gak tahu. perhitungan matematik. Saya agak Oke. paham. Bagaimana, Mia? Ya kalau misalnya seperti itu berarti itu merupakan hitungan rata-rata yang diperkirakan mungkin sehari orang bisa bertemu dengan berapa orang, terus kemudian diperkirakan dalam setahun bertemu dengan 500 orang. Itu mungkin ya Pak. Betul. Bagaimana, Salsabila? Kamu bilang Iya, matematika, jadi rata-rata itu dari rata-rata apa ya? rata-ratanya. Enggak rata-rata dari maksudnya itu mungkin nggak tahu kan Pak teorinya. Mungkin itu akumulasi dari harian gitu datanya. Mungkin. Ya, terus Iya, akumulasi harian itu seperti cerita Mia tadi. Hari ini dia ketemu 7 iya, orang. Kemarin dia iya. ketemu 3 orang. Itu dicatat, gitu ya. Ada diary-nya Mm, gitu. iya, itu Dicatat. senangkapnya saya. Terus besok juga catat juga. Terus kamu Mm, bilang rata-rata apa maksudnya? setidaknya gitu Pak, mungkin ketemu Ketemu apa? Setidaknya ketemu, tidak mengerti saya. enggak setidaknya mungkin ketemu sampai minimal 5 orang sehari itu. Ketemu atau mengenal. Gimana Hmm, Pak? tidak minimal, tetapi mencatat. Oh, Oke, iya ya, kembali mirip. tadi Mia sudah. Salsabila hari ini sudah ketemu berapa orang? Hari ini sudah ketemu kalau di sama sosial media 3 kayaknya kalau hari ini untuk pagi ini. Pagi ini 3. Ya, Kemarin kemarin di luar yang 3. 4 kayaknya, Pak. Jadi 7 4. jumlahnya. Iya, iya. Terus kemarinnya lagi Kemarin lagi ketemu sama 8 orang. 8 Sabtu ya. orang. Yang Iya, lain dari yang 4 iya, kemarin. iya, Jadi 3 tambah 4 tambah 8. Berapa itu? iya. 3 15. tahun. Iya, 15. 15 orang. Jadi Hmm. kalau dalam 100 hari itu jumlahnya berapa? Kira-kira? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Anda harus bilang tidak tahu. Harus Iya, tidak dicatat tahu. gitu. Iya, tidak tahu. Tetapi jalan untuk mendapatkan informasi ini tahu ya, bisa dilakukan ya. Iya, bisa. Mia, Waldilas, Salsabila bisa ya? Iya, bisa. Bisa Gitu Pak. ya. Bisa, Pak. Jadi rata-rata 500 itu diperoleh dari angka yang didapatkan oleh Aldilas, didapatkan oleh Mia, didapatkan oleh Salsabila. Misalnya Aldilas mendapatkan 600, Mia mendapatkan 400, Aldila mendapatkan 500, maka rata-rata berapa? Berapa tadi? Aldilas 600, Mia 400, Salsabila 500. Oh, 500. Rata-rata 500. Begitu ya. Jadi itu pertanyaan saya ke Salsabila tadi, matematikanya, bagaimana cara mencari rata-rata. Nah, itu rata-ratanya, dicari dari 3 orang. Paham? Oh, paham sampai sekarang. Jadi 500 itu untuk
MIT itu dari banyak responden, rata-rata 500. Oke, jadi kira-kira ini Anda paham. Kalau tidak paham, silahkan berpikir lagi. Nggak penting Anda langsung mengerti, tapi Anda tahu jalan untuk mengerti. Jadi satu orang, misalnya X, itu punya first hand acquaintance. X itu mengenal A, X mengenal B, X mengenal C, X mengenal D, dan seterusnya. Jumlahnya itu 500. Begitu. Jadi kalau di Indonesia ada 200 juta orang, dengan setiap orang saling mengenal 500, itu kita bisa hitung berapa probabilitas saya untuk bertemu dengan orang lain yang tidak kenal di Indonesia. Nah, ternyata probabilitas kalau itu adalah random itu sangat kecil. Di Amerika itu kira-kira probabilitas 2 orang saling mengenal itu kira-kira 1 dalam 200.000. Jadi kecil sekali. Nah, tetapi kalau misalnya X itu mengenal A dan X mengenal B dan A juga saling mengenal dengan B, maka peluang untuk saling mengenal 2 orang di Amerika itu meningkat menjadi 50-50. Jadi kita lihat bahwa mutual acquaintance atau perantara itu menyebabkan peluang bertambah besar. Jadi ini adalah masalah small world. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita lihat di sini, ini social network. Setiap orang itu punya networknya sendiri-sendiri. Tetapi kita juga lihat ada fenomena namanya group inbreeding. Group inbreeding itu misalnya X mengenal A, X mengenal B, tetapi A juga mengenal B, X mengenal C, X mengenal N, tetapi juga C mengenal N. Jadi istilah untuk ini kita sebut sebagai inbreeding di dalam grup. Nah, inbreeding ini menyebabkan feedback. Feedback itu artinya informasi pulang ke dirinya sendiri, dan informasi yang pulang ke dirinya sendiri ini menghilangkan kontak di luar kelompok. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, kelompok saya, grup saya dengan grup Joe Biden itu adalah grup yang tidak saling mengenal karena tidak ada link antara grup saya dengan grup Joe Biden. Jadi ini terjadi karena ada fenomena group inbreeding. Ada pertanyaan. Rismawati? Halo Risma. Iya Pak. Paham group inbreeding? Sepertinya paham Pak. Faisal Diniamal? Insya Allah paham Pak. Jadi ada group inbreeding. Nah, group inbreeding itu menyebabkan di daerah ini ya. Jadi ini grup ini itu tidak berhubungan dengan grup yang lain. Jadi kalau di sini kalian lihat ada circle yang saling berhubungan antara satu nodus, satu orang dengan orang yang lain, demikian seterusnya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam social structure ini pastilah ada group inbreeding. Dan
fenomena ini menyebabkan dua hipotesis ini. Jadi dua orang di dunia, yang pertama ini dua orang di dunia itu bisa berhubungan lewat intermediate links, dan juga ada gap yang tidak bisa jembatani antara grup yang satu dengan grup yang lain. Jadi dua fenomena ini ada di dalam social network. Ada pertanyaan? Amanah Anissa Putri? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Ini adalah fenomena yang paling penting. Jadi fenomena bahwa grup itu bisa tidak berhubungan satu dengan yang lain itu terjadi karena ada group inbreeding. Paham? Iya, Pak, paham. Ya, Pak. Oke. Dan masalah small world ini, jadi kita lihat masalah small world yang tadinya itu simple hanya sebagai cerita, ternyata dunia kecil, itu ternyata menunjukkan bahwa ada social network, dan di social network itu dua orang bisa saling berhubungan, tetapi grup itu seringkali saling berbeda, saling distinct. Oke, kalau Anda mencatat, ini adalah take home message yang paling penting di kuliah ini. Oke, Salsabila, bagaimana take home message-nya? Halo, Salsabila. Salsabila hilang. Jadi ada? Sorry, ada. Tadi mic-nya susah ditekan. Apa? Moral value gitu, Pak. Semacam itu. Ya, take home message dari yang sudah saya sampaikan, apa? Kalau saya pribadi sih, ternyata maksudnya kita tuh nggak sendiri, karena kalau kita setidaknya bisa ketemu orang. Kalau tadi kan ternyata bisa nyampe ratusan orang. Terus juga itu yang saya bisa ambil sih. Terus juga maksudnya ternyata satu dan lain berhubungan. Mungkin kalau misalnya kita sering silaturahim atau enggak, maksudnya sering berinteraksi, kemungkinan kenal dengan orang dan mungkin bisa bisa berinteraksi dengan baik, kemungkinan besar gitu. Itu sih Pak yang saya dapetin. Kalau basicnya moral value-nya, udah gitu sih. Oke. Sebetulnya bukan itu yang take home message yang penting. Satu Anda dapatkan, yaitu adalah bahwa dua orang itu bisa saling berhubungan lewat perantara. Itu yang barusan Anda ceritakan, tetapi satu hal lagi yang penting adalah bahwa grup, karena fenomena group inbreeding, maka grup yang satu dengan grup yang lain itu bisa-bisa tidak berhubungan. Jadi ini dua hal yang saling bertolak belakang, tapi ada di kehidupan kita. Itu take home message-nya. Itu moral value-nya. Begitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Aldilas, kelihatannya kamu mikir. Ya, nanti masih dicerna dulu, Pak. Masih dipikir-pikir juga. Oke. Adrian Leonardo, bagaimana?
Cukup paham Pak yang tadi Bapak sudah jelaskan. Bahwa apa? Take home message-nya. 2 kalimat aja. Yang tadi kalau apa ya, orang itu bisa berhubungan melalui perantara. Betul. Yang kedua, Supaya tadi satu lagi ada gap antara grup satu sama grup yang lainnya. karena ada group inbreeding. Ya, Begitu ya? Pak. Jadi 2 itu. Iya, Pak. Wah, hebat. Adrian. Ananda Zahra. Bagaimana? Iya, Pak. Insya Allah paham, Pak. Insya Allahnya 1. Bahwa 2 orang bisa saling berhubungan melalui perantara atau intermediate links. Yang keduanya itu karena adanya fenomena group inbreeding, antara 2 grup bisa tidak saling berhubungan. Oke. Itu, Pak. Oke, saya anggap teman-teman yang lain paham untuk 2 fenomena ini dalam kehidupan kita, 2 fenomena yang saling bertolak belakang, tapi ada dalam kehidupan kita. Apa signifikansi dari 2 ini? Ada yang bisa memikirkan signifikansinya? Aldilas. Signifikansi di sini dalam hal apa maksudnya, Pak? Ya. 2 fenomena yang bertolak belakang dalam kehidupan kita. Sebentar, Pak, masih mikir. Ini yang dari take award-nya tadi itu. Kayak fenomenanya apa gitu, Pak? Ya, take home message ini adalah saya berharap kalian mengerti 2 fenomena bertolak belakang ini dalam kehidupan kita. Nah, apa arti penting dari 2 hal yang bertolak belakang ini? Ada yang memikirkan dalam kehidupan kita sekarang? Biar balance mungkin. Kayak karena kalau misalnya orang pada social inbreeding semua, jadi ya nggak ada apa ya, nggak ada hubungan satu sama lain gitu loh, sehingga kayak suatu kerjasama itu kayak susah gitu loh buat dilakukan. Sedangkan kalau misalnya 2 orang bisa berhubungan satu sama lain dalam perantara, berarti kayak nggak bakal ada yang namanya spesialisasi gitu loh dalam orang. Kayak tiap orang itu seolah-olah role-nya itu sama semua. Gimana ya, kayak gak spesial malah jatuhnya. Jadi kamu melihat benar ada grup-grup yang saling tidak berhubungan, begitu? Bisa, mungkin. Bukan bisa, bukan mungkin. Melihat tidak? Grup yang tidak berhubungan. Ada sih, Pak. Anda melihat Iya, di sekeliling sampean? grup yang tidak berhubungan ya bisa aja wait. Jangan ini kita di sains, jangan menggunakan kalimat bisa aja, jangan menggunakan kalimat mungkin, begitu ya? Oke, Pak. Sebentar, saya mau mantapkan pilihan dulu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat di sekeliling Anda grup-grup yang saling tidak berhubungan? Tidak berhubungan. Oke, pertanyaannya langkah demi langkah. Apakah Anda melihat ada grup-grup di sekeliling Anda? Ya. Dan Anda anggota dari satu grup, pasti itu ya? Pasti. Dan ada grup lain? Ya. Ada lagi grup yang lain? Ada. 3 sudah. Ada lagi grup yang lain?
Ya, ada. 4. Dari 4 grup ini, apakah mereka saling berhubungan? Ya, Semuanya saling berhubungan, ya. 4 grup ini. Tetapi Tapi penghubungnya penghubungnya dalam bentuk apa dulu ini, Pak? ya orang, Kesamankah atau orang? pasti orang kan? Oh ya, kita Kita bicara orang. membicarakan orang, Ya, ada, Pak. Ada hubungannya. ada hubungannya. Ya. Tetapi apakah Anda melihat ada grup yang tidak berhubungan? Oh, berarti nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi semua grup yang Anda lihat berhubungan. Ya, tapi Oke. hubungannya nggak langsung. Belum tentu langsung. Jadi Ya, maksudnya kayak yang tadi ada center link-nya itu, kayak penghubungnya. ya, begitu memang. Tetapi pertanyaannya adalah karena ada fenomena inbreeding, grup inbreeding, maka grup yang satu dengan grup yang lain itu bisa tidak saling berhubungan. Pertanyaannya adalah apakah Anda melihat ada grup yang saling tidak berhubungan di sekeliling Anda? Sampai sekarang tidak, Pak. Oke. Coba kalian membuka mata, membuka telinga, lihat apakah ada grup yang saling tidak berhubungan. Karena kalau di IPB kemungkinan dan di Departemen Biologi kemungkinan grup-grup masih saling berhubungan. Tetapi kalau dari level departemen meningkat ke Fakultas MIPA, meningkat ke universitas kita, maka kemungkinan ada grup-grup yang saling tidak berhubungan. Kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa mencari contoh grup yang saling tidak berhubungan. Dan itulah yang saya katakan sebagai take home message, bahwa 2 orang pada tingkat individu bisa berhubungan lewat perantara, tetapi dia hidup di grup yang punya fenomena inbreeding, sehingga grup dia kemungkinan besar tidak berhubungan, tidak punya jembatan dengan grup yang lain. Begitu, itu kira-kira formalnya, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan teruskan. Kalau tadi Salsabila bilang take home message itu moral value, maka moral value dari fenomena yang bertolak belakang ini sangat penting dalam kehidupan kita hari ini. Saya saya pancing Anda. Signifikansinya adalah berita hoax. Ada komen? Belum, Pak. Ada komen? Aldilas, Mia, Salsabila sudah. Tadi Adrian sudah. Adrian lagi. 2 fenomena bertolak belakang ini bagaimana dengan kehidupan kita sekarang yang ada hoax? Halo Adrian. Halo Pak. Kalau dihubungkan dengan hoax berarti kayak misalkan dari satu orang itu menyebarkan hoax itu bakal dengan cepat dan langsung cepat menyebar gitu loh Pak ke ke grup-grup, ke orang-orang yang lain, terus juga bisa juga nanti
kalau memang ada kerabatnya di grup lain juga bisa menyebar sampai situ. Kurang lebih itu sih Pak kalau dari aku. Jadi hoax itu menyebar viral begitu, tetapi apa sebabnya terjadi hoax? Artinya berita yang tidak faktual. Artinya informasi yang tidak verified. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin karena apa ya, orang yang mendapat hoax itu dia nggak mencari faktanya dulu, terus nggak apa ya, ibaratnya digali lagi informasinya. Jadi kalau ada informasi gitu dia langsung nerima aja tanpa mengecek kevalidan dari data yang dia dapat. Dari semua pembicaraan 1 jam ini, apa sebabnya dia tidak mencari tahu fakta sebenarnya? Halo Adrian. Iya Pak. Mungkin karena nggak berpikir secara ilmiah orang tersebut, jadi ya kayak tadi, jadi langsung nerima aja, nggak diolah dulu informasinya. Apa sebabnya dia menerima aja? Ini dalam pembicaraan kita 2 fenomena ini ya. Bagaimana kita menerangkan ada orang yang tidak verified informasi yang dia terima? Oke, jadi karena ada fenomena inbreeding, maka seorang itu kalau dia sudah ada di dalam satu kelompok dan setiap kelompok itu punya grup inbreeding seperti ini, maka informasi yang masuk ke dalam grup ini itu cenderung dibicarakan hanya di dalam grup. Tetapi misalnya si B ini punya acquaintance yang lain di kelompok yang lain. Ada lagi acquaintance di kelompok yang lain. Tetapi karena grup inbreeding, maka informasi itu cenderung untuk beredar hanya di satu kelompok. Jadi orang-orang di dalam kelompok ini tidak mencari tahu, tidak verified, tidak mencari fakta sebenarnya. Yang fakta sebenarnya kemungkinan bisa diperoleh dari grup yang lain. Jadi ini take home message yang saya sampaikan ke Anda, bahwa ada 2 orang, ada fenomena. Pertama, 2 orang di dunia ini punya hubungan lewat perantara, tetapi kelompok karena ada fenomena grup inbreeding, maka kelompok itu menjadi tidak saling berhubungan. Begitu. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, mau izin bertanya. Baik. Kalau yang tadi kan hubungan antara inbreeding group yang Bapak bilang itu menyebabkan informasi yang masuk hanya dibicarakan oleh kelompok tersebut sehingga tidak diverifikasi. Jadi kelompok tersebut tuh tidak memverifikasi hoax tersebut gitu ya Pak. Itu kan kalau misalnya dalam konteks hoax tersebut tuh benar atau enggak gitu.
Maksudnya kebenaran akan informasi tersebut. Tapi kalau misalnya konteksnya itu berkaitan dengan kecepatan hoax tersebut menyebar, kalau misalnya konteksnya hoax tersebut menyebar dengan cepat, kalau misalnya dia dari inbreeding group terus punya di dalam inbreeding group itu satu orang itu ternyata punya hubungan dengan orang yang lain, itu berarti bisa menyebabkan hoax tersebut menyebar lebih cepat gitu ya Pak? Betul, begitu. Jadi grup yang saya katakan tadi itu bisa dengan mudah Faisal amati di Instagram atau Twitter. Setiap orang punya followers, setiap orang di-follow oleh orang yang lain. Jadi misalnya Faisal dengan Risma itu punya followers dan follow yang berbeda-beda, tetapi ada yang common followers. Faisal pernah lihat itu kan? Iya Pak. Ya, itulah hal yang kita bicarakan sekarang. Jadi ada hubungan antara Faisal dengan Rismawati, dengan Amanah, dengan Mia. Ada hubungan, bisa berhubungan, tetapi Faisal juga punya kelompok sendiri yang bisa jumlahnya, nodusnya bisa dihitung dari followers atau follow di Instagram atau di Twitter. Dan sekarang kita semakin faktual, jadi informasi yang disampaikan di satu kelompok itu bisa viral, bisa menyebar ke kelompok-kelompok yang lain. Tetapi umumnya kelompok yang satu itu tidak mau mendengar kelompok yang lain. Begitu bukan? Berarti signifikansi antara dua teori yang tadi itu semakin banyak orang di dalam inbreeding group punya koneksi di luar inbreeding group tersebut, berarti informasi yang menyebar itu bakalan semakin cepat gitu ya Pak? Betul, betul. Jadi fenomena ini yang, oke, saya lanjutkan. Jadi fenomena ini yang digunakan oleh sosial media, perusahaan sosial media sekarang. Jadi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itu punya algoritma yang akan mengelompokkan orang ke dalam kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok yang satu itu menjadi semakin berbeda dengan kelompok yang lain karena algoritmenya Twitter, algoritmenya Facebook itu menyebabkan setiap kelompok menjadi micro network. Mereka bilangnya micro network. Jadi fenomena ini digunakan dalam kampanye, iklan, begitu. Dan sekarang digunakan untuk mempengaruhi orang untuk memilih. Jadi kalian lihat bahwa di Indonesia sekarang kita melihat semakin terfragmentasi karena orang hidup di dalam social network yang lewat internet, tidak social network lewat hubungan langsung. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan, Faisal? Iya, cukup Pak. Terima kasih. Jadi begitu ya. Ada yang lain? Pertanyaan? Deswita Aldiana. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Bidi Aulia Rizik. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Cukup. Cukup. Oke. Nah. Oke, jadi kuliah kita selesai sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Kita sudah 70 menit. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita praktikum jam berapa? Jam Jam 1, Pak. 1, Pak. Oke, saya cek presensi Anda ya. Jadi Anda presensi lewat apa ya? IPB Mobile, Pak. IPB Mobile. Sekarang saya cek ada 19 hadir, tidak hadir 15. Betul begitu? Jadi misalnya yang Aldila sudah, Siti Nurlela, Ananda Zahra, Rismawati, Fadilatul. Cindy Deviani belum absen. Cindy, mana tadi ada di sini? Cindy tolong absen. Baik, Pak. Oke. Kita praktikum nanti jam 1 begitu ya? Halo? Iya, Baik, Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Biasanya terus bagaimana kalau dengan Kanci? Kalau sama Mbak Kanci sih Langsung, Pak. dirapel biasanya. sama kuliah, Pak. Jadi jam 1-nya kosong. Begitu? Oke. Enakan gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau begitu kita membicarakan praktikum sekarang ya. Jadi kuliah selesai, sekarang kita bicarakan praktikum. Jadi praktikumnya adalah bagaimana kita mengetahui small world. Jadi seperti tadi Aldilas berpikir di awal kuliah kita tadi, bahwa kita bisa mendapatkan link dari diri kita ke stranger di entah berantah. Jadi tadi contohnya adalah Aldilas mencari hubungan antara dirinya dengan Joe Biden. Itu Aldilas membayangkan lewat Pak Miftah yang pernah sekolah di Amerika. Pak Miftah mungkin sebagai saintis berteman dengan saintis yang lain di Amerika, demikian seterusnya. Oke, jadi praktikum kita itu seperti itu. Ini, jadi Aldo Raswara. Aldo ada? Ada, Pak. Halo Aldo. Aldo, Halo. baca yang slide ini yang paling kiri. Ya, mohon kesediaan Anda untuk menyampaikan folder Dari ini yang paling kepada atas, dari paling atas. Small World, rekan sealma mater yang budiman. Mohon kesediaan Anda untuk menyampaikan folder ini kepada Dr. Berry Juliandi di Departemen Biologi FMIPA. Bila Anda mengenalnya dan secara timbal balik beliau mengenal Anda, serahkan langsung folder ini tanpa perantara. Bila Anda dan beliau tidak saling mengenal secara timbal balik, jangan sampaikan secara langsung, tetapi mintalah bantuan rekan lain yang Anda pikir mengenalnya. Rekan yang Anda minta bantuan ini haruslah orang yang secara timbal balik juga mengenal Anda. Pada akhirnya, secara berantai, folder ini akan sampai kepada Dr. Berry Juliandi. Ini adalah permainan Small World yang menjadi topik praktikum Bio 451 Biologi Manusia.
Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui jaringan sosial yang dibentuk oleh rantai-rantai individu. Dalam kasus ini, diri-diri Anda yang Anda tuliskan ke daftar di halaman 2 merupakan mata rantai yang menuju ke Dr. Berry Juliandi. Bila Anda ingin mengetahui lebih jauh atau bila Anda mendapatkan folder ini terlalu banyak, hubungi Bambang Suryobroto di telepon 0251 8622 833 atau email suryobroto@ipb.ac.id. Terus? Terus di sini ada foldernya, Pak. Belum selesai tadi Anda baca. Oh ya, terima kasih. Titik-titik, ada NIM, terus halaman 1. Ya, itu harusnya Anda baca nama Anda dan NIM Anda, gitu ya. Oh iya, iya. Oke, jadi ini adalah permainan small world yang menjadi praktikum kita. Malangnya, karena pandemik, kita tidak bisa mengedarkan folder ini. Jadi folder ini ada 2 halaman, halaman pertama sebelah kiri, halaman kedua di sebelah kanan, yang di tengah. Ini dimasukkan ke folder plastik dan setiap diri Anda, ada berapa di sini? 33. Setiap diri Anda itu mendapatkan 5 folder. Dan tugas Anda adalah menyerahkan folder ini ke saudara Dr. Berry Juliandi. Tetapi Anda tidak ikut main. Yang main adalah orang yang pertama Anda berikan. Jadi Anda mencari 5 orang. Misalnya Anda dapatkan adik kelas, anak TPB, nah 5 orang. Nah, kalau bisa beda-beda, TPB, terus tahun kedua, tahun ketiga, dan selanjutnya, gitu ya, ada 5 orang. Nah, masing-masing orang itu, kalau dia mengenal Dr. Berry Juliandi, boleh mengirim langsung, menyerahkan langsung. Kalau tidak kenal, tidak boleh menyerahkan langsung, tapi harus cari orang yang kira-kira dia kenal. Demikian seterusnya sampai akhirnya folder ini sampai ke Dr. Berry Juliandi. Ada pertanyaan untuk eksperimen ini? Tidak, Pak. Faisal bagaimana? Ngerti, Pak. Itu tapi harus 5 orang apa gimana, Pak? Tadi Bapak ada bilang 5 orang, maksudnya mesti 5 orang atau boleh 2 orang tapi saling timbal balik langsung kenal, itu gimana, Pak? Tidak. Jadi Faisal harus begini. Di kelas ini kami memberikan masing-masing dari Anda ada 33 orang, 32 berarti 32 orang. Ada 5 folder. Folder itu amplop. 5 folder. Nah, folder itu seperti ini. Begitu ya, 2 slide yang sebelah kiri dengan tengah. Nah, folder itu Anda berikan kepada 1 folder ke 1 orang. Jadi kalau 5 folder Anda dapatkan 5, maka Anda harus mencari 5 orang. Ada pertanyaan sampai di sini? Faisal? Belum, Pak. Paham ya? Jadi kami beri 5 folder dan Anda mencari 5 orang, 1 TPB, 2 tahun kedua, dan selanjutnya gitu. Paham ya? Iya, Pak, paham. Nah, orang itu Anda instruksikan untuk menyerahkan folder ke Pak Berry. Kalau kenal. Kalau tidak kenal, tidak boleh. Begitu ya.
Paham? Paham, Pak. Halo Faisal? Iya, Pak, paham. Oke, Faisal, sekarang anggap saya anak TPB. Bagaimana Anda menerangkan ke anak TPB? Berarti saya menyerahkan folder tersebut ke Bapak. Lalu apabila Bapak itu mengenal Pak Beri Juliandi secara timbal balik, maka boleh langsung diberikan ke Pak Beri. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan timbal balik antara Bapak dengan Pak Beri, maka Bapak harus menyerahkan ke orang yang kira-kira punya hubungan timbal balik dengan Pak Beri gitu, Pak. Baik. Oke, Cindy Widiatama. Halo. Halo Cindy. Iya, Bapak. Bisa mengerjakan praktikum ini? Bisa, Bapak. Punya teman di TPB? Adik kelas Omda tapi tidak mengenal Pak Beri. Ya, Pertanyaannya, punya teman di TPB? punya Bapak. Namanya? Namanya Adnan. Anggap saya Adnan. Tolong Cindy terangkan ke Adnan bagaimana mengerjakan praktikum ini. Oke. Jadi folder ini saya minta Adnan untuk menyerahkan folder ini ke Pak Beri. Tapi kalau Adnan secara tidak mengenal secara timbal balik dan Pak Beri, Adnan bisa langsung memberikan ke Pak Beri. Tetapi kalau Adnan tidak mengenal secara timbal balik dengan Pak Beri, Adnan bisa memberikan ke orang lain yang kira-kira orang itu mengenal secara timbal balik dengan Pak Beri. Oke, thank you. Jadi begitu ya. Saya coba satu lagi, Bidi Aulia Risik. Ya, Pak. Tolong, misalnya Bidi minta Adnan tadi temannya Cindy ya, untuk ikut praktikum ini. Gimana caranya? Jadi saya berikan foldernya, lalu saya bilang, Adnan tolong berikan folder ini kepada Pak Beri. Jika kamu mengenal secara timbal balik kepada beliau, silakan berikan langsung. Namun jika tidak, maka berikan ke orang lain yang kira-kira akan kenal Pak Beri. Begitu, Pak. Oke. Adnan kira-kira mengenal Pak Beri tidak? Tidak, Pak. Kamu kenal Adnan juga? Nggak tahu. Nggak kenal, Pak. Yang kenal Cindy ya? Cindy, Adnan kenal Pak Beri tidak? Tidak, Bapak. Jadi dari Adnan ke Pak Beri ada berapa langkah kira-kira? Kalau dari saya ada 2, Pak. Bukan dari Cindy, dari Adnan ke Pak Beri ada berapa langkah? Jadi dari Adnan itu kan 1, terus 1 lagi, berarti 2, Bapak. Yang kedua adalah? Anak biologi 55, namanya Taufik. Jadi Adnan kenal siapa anak biologi 55? Taufik. Adnan kenal Taufik, Taufik kenal Pak Beri. Iya. Begitu. Oke. Iya, Bapak. Oke, jadi linknya ada 2, gitu ya? Rantainya ada dari Adnan ke Taufik ke Pak Beri, begitu kan? Iya, Bapak. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Oke. Ya, Aldilas. Enggak, Pak, kepencet. Oke. Ini siapa tadi yang di bawah? M itu siapa? Pak, saya ingin bertanya, itu kan dalam folder tersebut kan filenya itu kalau biasanya itu kan diisi sama orang yang menyampaikan ya, Pak.
Itu apakah kalau secara online seperti ini harus diisi juga, Pak? Ya, harus diisi. Oke, sekarang kita lanjutkan praktikum kita. Jadi kelihatannya sudah mengerti. Jadi ini halaman keduanya harus diisi. Jadi Cindy itu meminta Adnan untuk nomor 1 di sini ya. Jadi Adnan di nomor 1 di sini. Ini demografinya, laki-laki atau perempuan, pekerjaan, TPB, departemen apa, atau pasca sarjana, terus selama di IPB sudah berapa tahun, demikian seterusnya. Jadi Cindy menerangkan ke Adnan untuk mengisi ini, begitu. Jadi begitulah tadi. M ini siapa nggak kelihatan. Begitu ya? Ada pertanyaan? Halo, M? Iya, Pak. Sudah, Pak, sudah mengerti. Begitu ya. Jadi kita ingin ngecek ini ada berapa. Jadi dalam kasus Cindy memberikan ke Adnan memberikan ke Taufik. Begitu ya. Jadi ada 2 link. Oke, dalam kasus Adnan itu 2 link. Faisal, halo Faisal. Iya, Bapak. Siapa yang ingin kamu ajak bermain di Small World ini? Harus teman yang saya kenal ya, Pak? Maksudnya? Enggak perlu kenal. Kan orang yang pertamanya harus yang saya kenal kan, Pak? Tidak. Orang pertamanya tidak harus Anda kenal. Siapa saja. Oh. Boleh di fakultas lain. Iya. Random. Oke, Pak. Rob, Kalau teman saya di ilmu gizi. Punya teman di ilmu gizi. Jadi Anda mengambilnya random di otak Anda. Tapi ada anak ilmu gizi. Itu paling gampang. Anda pergi ke gizi gitu kan. Iya. Atau Anda juga bisa pergi ke perpustakaan, ketemu orang yang Anda tidak kenal, dan Anda minta tolong. Boleh, itu juga boleh. Paham? Paham, Bapak. Jadi orang pertamanya tidak perlu yang saya kenal juga itu nggak apa-apa, Pak? Tidak perlu, karena Anda tidak ikut main. Okay. Yang bermain adalah orang-orang mulai dari orang nomor 1 sampai yang terakhir. Paham? Siap, paham, Bapak. Oke, jadi siapa yang ingin Anda, kalau anak gizi misalnya, itu kira-kira berapa link untuk sampai ke Pak Berry? 4, Pak. Kira-kira 4. Oke, jadi kita sudah lihat di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, ada yang 1, 2, ada yang sampai 5, sampai 6, dan seterusnya. Dan kami menghentikan hanya sampai nomor 15. Karena nomor 15 terlalu banyak. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 1, 2, 3, 4, begitu ya? Ada pertanyaan? Untuk yang kolom paling kiri, Pak, yang yang dikenal itu maksudnya orang kedua itu mengenal orang pertama atau tidak gitu, Pak? Iya, cuma bertanya aja, kalau nggak kenal nggak apa-apa. Jadi kemungkinan orang kedua mengenal orang pertama kan? Kemungkinan. Iya. Kalau tidak kenal, pasti di sini kan? Orang 1 kenal orang kedua kan? Nah sekarang orang 3 pasti mengenal orang kedua. Faisal? Iya, Pak. Apakah orang ketiga mengenal orang ke-1? Belum tentu. Belum tentu kan?
Jadi kita ingin tahu bagaimana dia mengenal, demikian seterusnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bapak kalau dari saya. Yang lain? Deva Haryati? Halo Deva, Iya, Pak. ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, jadi dari 1, 2, Adnan, 1, 2, 3, 4 Gizi, itu kita bisa hitung ada berapa jumlahnya. Nah, ini adalah hasil di Harvard. Hasil di Harvard. Mereka Milgram itu menyebar 200 mencari responden sebanyak 200. Dari 200 itu mereka menyurati target. Nah, ternyata dari 200 itu tidak semuanya lengkap. Seperti ini kan, tidak semuanya sampai ke Pak Berry. Demikian juga di Harvard. Tidak semuanya sampai ke target. Yang sampai ke target ternyata cuma sekitar 169. Dari 169 itu, ini Anda bisa lihat, ini perantaranya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ternyata yang paling banyak itu di 6 perantara. 6 perantara itu paling banyak di sini. Ada 11 orang. Bukan 11 orang. Ada 11 jalur di sini. Jadi 6. Nah, jadi Milgram itu menyebutkan 6 separation. Jadi 6 degree separation. Jadi kalau Anda sekarang kenal istilah 6 degree separation, itu berasal dari Harvard, dari eksperimennya Milgram. Ada pertanyaan? Halo, Salsabila? Halo, Salsabila? Hilang? Iya, Pak. Bagaimana? Dari mana 6 degree separation istilah itu berasal? Dari itu Harvard. Dari Harvard. Bagaimana Harvard menemukan 6 degree separation? Agak lupa tadi. Oke. Oke, Farel. Halo Farel. Iya, Pak. Bagaimana Harvard menemukan 6 degree separation? Yang saya tangkap tadi bahwa di Harvard itu juga belum tentu, misalkan contoh dari case Pak Berry, satu orang itu belum tentu dia sampai ke Pak Berry gitu. Nah, saya baru ngerti sampai situ doang, Pak. Oh, 6 degree-nya tidak paham. Tidak, Pak. Oke, Faisal. Tahu 6 degree separation berasal dari mana? Dari penelitian yang tadi dilakukan oleh Harvard, kalau jadi mereka meneliti sama seperti ini Pak tentang connection, yang akhirnya disimpulkan bahwa orang-orang itu terhubung rata-rata itu dipisahkan oleh 6 koneksi gitu Pak. Dari mana 6 itu? Rata-rata percobaan ini Pak, yang dari gambar ini kelihatan ya? Iya. Ya kan? Iya Bapak. 6 intermediate ini paling tinggi frekuensinya kan? Iya. Jadi Begitu kan?
Iya. Ya, jadi 6. Target berapa Oke. orang yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut itu rata-rata 6 orang. Tapi bisa 2, bisa 4, bisa 3, bisa 4, bisa 5, begitu ya? Ya, tapi yang paling banyak 6. Paling banyak 6, gitu ya. Halo Salsabila. Baik, Pak. Bagaimana? Ya. Oh ya, sudah paham kalau yang tadi jelasin Pak Isal. Bahwa Bahwa maksudnya nggak apa ya, semuanya bisa jadi bisa berbeda, koneksinya itu bisa sampai 2, tadi 1 sampai 6, dan kebanyakan itu sampai, maksudnya nggak maksimal sih, kebanyakan sampai 6 gitu batas koneksinya. maksimal berapa? Maksimalnya 6. Maksimalnya bukan nggak ada maksimal. Maksimalnya berapa? Maksimal. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa melihat slide-nya soalnya HP saya nggak bisa ditekan gitu tiba-tiba. Jadi tadi agak susah ngezoomnya. Nggak kelihatan Oh, lembaran. pakai HP. Iya, mohon maaf. Oke. Saya yang mohon maaf. Jadi kuliah begini emang nggak efektif ya. Enakan pakai kapur dan papan tulis. Oke, jadi Anda lihat gambar ini, yang bisa lihat gambar ini itu menunjukkan di aksis X itu jumlah perantara, sedangkan aksis Y itu banyaknya folder yang sampai. Jadi jumlah perantara bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan ternyata di Harvard didapatkan bahwa itu 11. Minimum 1, maksimum 11. Rata-rata 6. Jadi begitu cara membaca grafik ini. Begitu ya, sehingga kita mengenal ada 6 degree separation. Oke. Ada pertanyaan lain? Indah Purnamasari. Iya, Pak. Belum ada. Jadi kalau Anda mengerjakan praktikum ini, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Tetapi karena pandemi ini, maka sorry, Anda tidak bisa mengedarkan folder ini ke orang-orang. Oke, jadi dengan begini kuliah kita Small World dan praktikumnya selesai. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Itu folder yang mau di-share ditaruh mana ya, Pak? Udah di LMS? Folder yang mau di-share? Iya. Maksudnya Aldilas mau mengedarkan folder ini? Oh, enggak ya, Pak? Pikiranmu, aku bertanya. Mau melakukan, yaitu mengedarkan folder ini? Oh, enggak, Pak. Enggak. Ya, enggak mungkin juga. Soalnya kan bakal mengganggu Pak Berry juga nanti. Tidak. Kita sudah dapat izin Pak Berry. Oh, maksudnya di-share itu dikasih ke orang pertamanya itu loh, Pak. Itu yang saya tanya. Anda mau mengedarkan ini kan? Pertanyaanmu tadi kan di mana saya nge-share folder ini kan?
Itu Di adalah di mana saya folder yang mau dikasih itu kita bisa dapatnya dari mana, Pak? Ada di LMS atau nanti Bapak kirim gitu? Karena sehingga Aldilas bisa mengedarkan begitu. iya, iya. Oke. Bisa mengasihkan ke orang pertamanya gitu. Mau betul-betul memberikan ini? Oh, enggak, Pak, enggak. Enggak usah deh, Pak. Itu pertanyaannya memberikan orang pertama, artinya kan mau mengedarkan? Tidak. Enggak mengerti saya. Enggak, Bagaimana saya enggak mengerti? Baik, Pak. Tidak jadi deh, Pak. Saya jadi bertanya-tanya. Maksudnya Anda mau mendapatkan folder 1, halaman 1, ini halaman 2, begitu? Halo? Halo Aldilas? Iya, Pak. Iya, Anda ingin mendapatkan file yang berisi ini dengan ini, begitu? Iya. Oke, saya kira Anda mau mengerjakan praktikum ini secara nyata, bukan virtual. Begitu. Oke, siapa lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Kelihatannya nggak banyak yang. Oke, anyway. Kalau misalnya, tapi kan ini saya menyadar ya, online. Jadi susah gitu, Pak. Jadi kalau nggak usah ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah, Pak. Tetapi dua jalan, karena ternyata yang berminat cuma Anda. Nggak usah. Jadi kan PDF-nya sudah saya berikan. Baik, Pak. PDF kuliah. Nah, dari PDF kuliah itu Anda bisa dapatkan screenshot aja. Anda bisa dapatkan dari PDF itu. Tapi kalau betul-betul mau PDF ini sendiri, saya juga bisa meletakkan ini nanti ya. Begitu maksudnya? Halo? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kalau bilang nggak usah, saya jadi bingung malah. Oke. Tidak usah dilakukan. Ada yang mau lihat? Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, oke. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Oke. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.